Indonesia, Salo Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Dan di sore hari ini saya mengucapkan kepada kita selamat bertemu kembali. Setelah beberapa minggu kita tidak ada siaran seperti ini, ya karena anak saya pergi pelatihan dan sekarang sudah kembali. Semoga dalam magangnya yang sedang nantinya berlangsung, dia tetap bisa aktivitas karena dia bermagang ya hanya di sekitar paling 18 kilo dari sini atau 15 kilo lah. Jadi dia bisa pulang pergi. Kalau udah Lombok Timur kan sangat jauh, dia harus nginap. Jadi saya berharap ya mungkin dia lelah, tetapi ya memang begitulah dalam melayani Tuhan. Saya tidak bisa mengedit itu semua, tapi anak saya bisa, jadi saya mengandalkan dia. Nah, puji nama Tuhan, sebelum saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami terus ingat jalan pulang kepada Tuhan, dan melakukan apa yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kembali di sore hari ini saya menyampaikan terima kasih buat semua kesempatan yang kita punya untuk kita bisa beraktivitas kembali mendengarkan khotbah renungan yang saya sampaikan. Setelah beberapa waktu kita tidak bisa bertemu secara teratur, tapi kali ini kita akan bertemu kembali secara teratur. Dan saya akan membacakan Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 20 dulu saya bacakan, Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Haleluya. Jadi kaki dian itu ketujuh jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ya Sardis, Philadelphia, dan satu lagi saya agak lupa, Philadelphia, terus Laodikia, ya. Puji nama Tuhan. Jadi ini Tuhan nyatakan ini pertama kepada jemaat di Efesus. Efesus itu jemaat yang hebat, luar biasa. Telah berdiri 40 tahun sebelum suara kenabian dari Yohanes datang. Jadi mereka berada di kota yang sangat terkenal dengan penyembahan berhalanya, karena di situ ada Dewi Artemis. Dan pusat dari pemerintahan dan perdagangan dan ada di situ, dan sekaligus juga pusat seks ada di situ. Dan Efesus cukup sangat terkenal. Nah, yang mau saya katakan adalah, karena saya hanya membahas satu ayat, yaitu tema kita adalah jalan pulang. Ayat yang kelima dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita pikir, ya, dia tidak melakukan kejahatan. Jemaat Efesus tidak melakukan kejahatan. Mereka semangat. Aku tahu. Kata firman Allah katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu segala ketekunan. Aku tahu ya bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dan telah menguji mereka, dan kedapatan mereka adalah pendusta-pendusta. Wah. Tapi Tuhan katakan di ayat yang keempat, namun aku punya keberatan kepadamu. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Di ayat yang kelima dikatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hanya karena meninggalkan kasih mula-mula.
Betapa dalam. Anda kalau terputus hubungan dengan anak sebagai orang tua, tentu kita sangat bersedih hati. Demikian juga Bapa di surga itu. Ketika engkau kehilangan kasih mula-mula, Apimi itu betul-betul dikatakan oleh Alkitab meninggalkan dengan sengaja. Menceraikan dengan sengaja. Wah, itu sangat-sangat jauh dari harapan Tuhan. Tuhan kan mau kita komunikasi dengan Tuhan. Dan itu sebabnya 3 jalan untuk pulang yang ditunjuk yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, ingatlah. Remember. Apa yang harus kita ingat? Kita ingat bagaimana kita sudah jatuh. Bagaimana kita telah meninggalkan kasih Tuhan. Mengingat itu penting supaya kita tahu, oh ini restorasi yang harus saya lakukan. Saya telah kehilangan kasih yang mula-mula. Saya telah kehilangan kasih saya menjadi dingin, menjadi tawar, menjadi tak berguna di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan terlalu jauh. Dan itulah sebabnya dia ingatkan kita, orang-orang yang kehilangan kasih Tuhan, yang mulai 5 menit sujud di hadapan Tuhan sudah mulai kepanasan. Membaca firman 5 menit sudah mulai gelisah. Mendengar khotbah yang menyentil, mulai ngantuk, bahkan tertidur. Berhati-hatilah. Karena apa? Engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Kalau engkau tidak kehilangan kasihmu mula-mula, maka engkau akan semangat untuk mendengarkan firman Allah. Engkau akan antusias untuk mendengarkan firman Allah. Karena apa? Betapa engkau telah dipelihara oleh Tuhan. Betapa engkau merasakan bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terkecuali engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, engkau sudah kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Disuruh berdoa supaya jangan dimarah. Suruh baca firman Allah supaya jangan ditegur oleh orang tua. Tapi yang seharusnya yang kita harus lakukan adalah mengingat Tuhan yang sudah Tuhan perbuat kepada kita. Masa kita responi dengan cara-cara yang tidak baik, kasih kita melalui dingin kepada dia, dan itu nggak tahu berterima kasih itu. Yang kedua, jalan pulang. Yang kedua adalah repent, bertobat. Alkitab katakan kita harus bertobat. Anytime, setiap saat kita harus bertobat. Saya harus bertobat setiap waktu. Enggak karena saya pendeta lalu kemudian saya nggak perlu bertobat. Saya terlebih dahulu harus bertobat tiap-tiap hari. Tiap detik. Dan itu sebabnya kenapa saya katakan bangun pagi-pagi, datang berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan harapan kekuatan Tuhan itu terus menyertai sampai nanti malam hari datang lagi kepada Tuhan bersama dengan keluarga, pagi datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan, dan secara pribadi. Jadi ada pagi itu datang bersama dengan Tuhan, saya sendiri secara pribadi dengan Tuhan, lalu bersama dengan teman melalui Zoom, lalu bersama dengan keluarga di pagi hari. Malam juga begitu. Kita, ya kalau sudah kelelahan, ya keluarga, atau saya sudah kelelahan, saya tertidur. Tapi sebelum saya tertidur, saya biasakan untuk membaca firman Allah dan berdoa. Dan yang mau saya katakan adalah, kita harus bertobat. Bertobat itu meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, dan melakukan apa-apa yang dikenan oleh Tuhan. Batin kita mengalami transformasi. Kenos, bukan neos. Kenos itu berarti kita mengalami transformasi dari dalam, pembaharuan dilakukan dari dalam. Itulah sebabnya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah dan melakukan apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Kalau neos kita hanya permak saja, kelihatannya saja. Kita semangat, sama seperti jemaat di Efesus ini. Kelihatan mereka bekerja luar biasa, bertekun
tekun dengan luar biasa, melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, sabar luar biasa, menderita karena nama Yesus, dan tetap tidak mengenal lelah untuk melayani Tuhan. Hebat kan? Hebat. Tapi kenapa Tuhan harus katakan engkau telah jatuh sangat dalam? Karena apapun yang engkau lakukan tanpa Tuhan, bersama dengan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat memuakkan Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang atas nama dukungan mayoritas, tapi meninggalkan aturan-aturan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kepemimpinan itu harus ada legitimasinya, baik secara aturan maupun secara dukungan. Ada dua hal yang harus. Pertama, ada aturan main yang betul-betul. Misalnya, satu contoh, kalau 11 Maret Anda berakhir, ini contoh, ya, 11 Maret Anda berakhir, lalu Anda paksakan terus kemudian untuk memimpin sampai bulan Mei. Sementara anggaran dasar Anda berada di dalam posisi 5 tahun. Anda berakhir di tanggal 31. Tanya aja ahli hukum, siapapun itu. Tanya aja notarisme. Kalau mereka orang yang jujur, orang yang benar-benar berpegang kepada kebenaran, maka ketika 31 itu, 31 Maret 2027 itu, misalnya itu berakhir di situ, dan Anda terus memperpanjang sampai ke bulan Mei, itu legal standingmu sudah tidak ada. Dan itu kalau walaupun Anda mayoritas, hanya satu orang yang protes misalnya, Anda tidak akan tetap sah, tidak sah itu. Karena apa? Ada satu orang yang protes, tidak lagi sepakat. Karena apa? Mayoritas tidak boleh mengalahkan aturan yang sudah dibuat. Atau mayoritas melanggar aturan yang sudah dibuat. Nggak boleh itu terjadi. Dari kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan langkah itu adalah disebut langkah pertobatan. Yang di sini adalah yang pertama itu, ketua umum harus mengambil tindakan. Oh, ini sudah tidak sesuai dengan ADART. Walaupun saya didukung, jajaran saya didukung oleh mereka, tapi secara ADART saya sudah tidak duduk lagi di masa itu. Jadi sebelum 11 Maret saya harus mengadakan. Itu yang baik. Itu yang benar. Sehingga demi menjaga marwahnya, menjaga marwah organisasi, terhormatlah dia. Tapi kalau dia dimaksakan oleh karena adanya pendukung-pendukung, kasihan dulu. Anda turun dengan cara tidak terhormat. Walaupun Anda didukung oleh mayoritas. Anda sebagai ketua umum, Anda melakukan pelanggaran terhadap ADART, walaupun atas nama mayoritas. Yang baik Anda lakukan adalah bertobat. Kembali kepada di masa jabatan Anda. Saya berakhir 31. Apapun risikonya, apapun harganya, 11 Maret 2027, saya harus turun. Tapi kalau engkau ngotot, bawahanmu akan membela engkau. Semua akan membela engkau. Tapi ada orang-orang yang tidak setuju dengan sikapmu. Orang-orang tidak akan mempersalahkan semua pengikutmu. Yang disalahkan adalah engkau. Kenapa engkau bertahan di situ? Ada apa? Makanya firman Allah katakan bertobat. Oh, ini nggak benar, ini saya melanggar aturan. Saya harus jaga marwah diri saya harus jaga marga organisasi, saya harus jaga marwah teman-teman saya supaya tidak terjadi konflik.
Itu kalau pemimpin yang benar. Tapi kalau Anda pemimpin yang disertai setan, ya lain lagi. Ceritanya lain. Itu sebabnya kita perlu bertobat. Kalau kita sudah meninggalkan kasih kita karena jabatan, meninggalkan aturan main yang sudah kita buat, ya sudah. Goodbye, sayonara. Tapi yang ketiga dikatakan bertobat. Lalu yang ketiga, lakukan lagi apa yang dikehendaki. Repeat again. Ya. Jadi 3R ini harus kita lakukan. Repeat again. Lakukan apa yang semula kau lakukan. Apa yang kita lakukan. Ingatlah bagaimana engkau ketika engkau jatuh cinta pada Tuhan. Atau ketika engkau jatuh cinta pada istrimu. Wah, maunya setiap saat bertemu, ngomong, ngobrol, ada saja ide-ide cerita. Apa sekarang Anda masih bisa berkomunikasi dengan demikian? Apakah Anda masih hangat cinta Anda atau sudah pudar? Apakah Anda sudah tidak lagi menggoda istri saya? Istri saya. Menggoda istri Anda? Kalau saya tetap. Kadang-kadang istri saya bilang, bertobat tanganmu. Ya nggak apa-apa. Ya, yang kita ganggu istri saya, bukan istri orang. Tapi tahu bahwa istri saya senang. Walaupun ya namanya candaan kan gitu. Hampir tiap hari saya lakukan. Jam-jam. Kalau sudah ketemu, sudah. Karena apa? Saya tetap ingin api itu ada, api cinta itu, api Kristus itu ada. Dan itu sebabnya saya katakan sering kepada keluarga saya. Kalau saya gagal mengasihi Tuhan, maka saya akan gagal mengasihi anak istri saya. Tapi kalau saya mengasihi Tuhan dengan tulus, maka kasih saya kepada anak istri saya akan baik dan benar. Dan itu sebabnya saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya terus melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Yaitu dengan kembali kepada Dia terus menerus. Pagi-pagi sekali bangun kepada Tuhan. Malam setelah selesai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur buat semuanya. Kiranya jalan pulang kita harus tetap ingat. Remember 3R itu. Ya, ingat, remember, repent, dan repeat. Supaya kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Karena firman Allah katakan ada ancaman yang Tuhan berikan kalau Anda tidak kembali dengan baik kepada Tuhan. Yang pertama, Anda akan dicabut rohnya. Status Anda akan hilang. Tapi kalau Anda menang, juga dia ada reward. Anda akan diberikan pohon kehidupan. Buah dari pohon kehidupan itu. Yang ada di tengah-tengah taman Allah, taman Firdaus Allah. Jadi kalau kita menang, itu sebabnya jalan pulang itu adalah menuju arah kemenangan. Lakukan 3R ini supaya engkau bisa mengerti apa yang disebut janji Tuhan, bukan punishment, tapi reward dari Tuhan. Kita bisa menikmati buah kehidupan dari taman Firdaus Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus selalu ingat jalan pulang kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, merahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar dan oleh biliuris engkau sembuh. Dan sadarlah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tapi kadang-kala dosa, kejahatan menghalang cara Tuhan untuk menolong engkau. Makanya selesaikan, bertobat kepada Tuhan. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Buat pertolonganmu kepada mereka. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat, problem yang hari-hari ini keadaan tidak sedang membaik. Tapi saya mau katakan Tuhan masih tetap bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka, memberkati mereka, memberkati usaha mereka. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan jawab semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita bisa pagi boleh kembali bertemu dan suasana yang lain.
Dan juga saya mau katakan, kalau Anda mau ini sudah berapa lama kita tidak mungkin sudah lupa akan apa yang terus saya katakan. Mari kita terus berdoa, baca firman Allah, perkatakan firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.